kontrak perkuliahan, apa aja yang akan diambil, ya, sehingga kita tahu mata kuliah apa aja yang bisa diambil selama 1 semester ke depan. Mungkin kemarin sudah di-share ya mata kuliahnya untuk yang semester 1 ya, yang AK S1 dan AKD3 ya. Sudah di-share belum? Kemarin semalam saya minta di-share ya. Sudah di-share mata kuliahnya? Udah ya, ada ya. Ada beberapa mata kuliah yang bisa diambil. Oke. Untuk kelulusan perkuliahan minimal kalian itu sudah mengambil 144 SKS. Ya, jadi selama 4 tahun ke depan untuk S1 dan 3 tahun ke depan untuk D3, kalian akan mengambil 144 SKS untuk S1 dan 110 SKS untuk D3. Nah, jadi kalian seandainya kalau sudah mengambil mata kuliah tersebut ya sebanyak 140 SKS atau standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya mungkin kita bisa saya nyatakan lulus kalian ya dengan syarat yang minimal nilainya mungkin harus lebih dari IPK-nya harus bagus ya, minimal IPK kelulusan 2,75 ya. Nah, jadi jangan sampai namanya sih kalian mendapatkan nilai IPK dari 3,0 ya, mungkin nilai udah dijelaskan ya sama Pak Yos ya, pernah dijelaskan sama Pak Yos sama Pak Kata kan, rank nilainya misalkan dapat IPK berapanya ya atau IPS ya, seperti itu. Oke, itu adalah syarat untuk dinyatakan lulus ya. Syarat dinyatakan lulus adalah menempuh beberapa mata kuliah. Semesternya berapa semester? Untuk semester S1 mendapatkan 8 semester. Lulusnya adalah kalian sudah harus menempuh 8 semester. 8 semester baru bisa dinyatakan lulus. Kemudian kalau D3 mungkin 6 semester ya, perkuliahan selama 6 semester, batas minimal tesnya adalah 110 ya. Jadi mata kuliahnya apa saja mungkin nanti bisa di-share ya, nanti saya share kurikulum ya. Kurikulum karena kan kalian ini mahasiswa baru ya, angkatan 2020 ya. Angkatan 2020 kalian sekarang sudah menggunakan kurikulum yang baru ya, menggunakan kurikulum Kampus Merdeka, artinya perkuliahan kalian hanya sampai 6 semester untuk yang S1 ya. Kuliah selama 6 semester, 1 semesternya nanti kalian bisa melakukan magang. Ya, bisa melakukan magang, dan semester ke-8-nya baru kalian menyusun tugas akhir. Jadi proses perkuliahan kalian hanya 6 semester ya untuk S1 ya. Kuliah 6 semester, 1 semesternya kalian bisa magang ya. Atau misalkan nggak magang juga, mungkin kalian bisa ngambil mata kuliah pilihan yang ada di program studi yang lain. Kan di manajemen atau di komputer ya, TI atau di SI bisa mengambil ya, memperdalam misalkan mau mengetahui sistem informasi akuntansi ya, basic dasar akuntansi udah dapat tapi sistemnya belum, kalian boleh memperdalam di ya, seperti itu. Bisa mengambil mata kuliah pilihan di luar program studi, bisa juga melakukan penelitian, bisa juga melakukan magang ya, tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kamu. Ya, jadi selama perkiraan 6 bulan kalian magang, setelah itu baru menyusun tugas akhir atau ya. Kemudian itu mata kuliah kemudian mata kuliah apa saja yang akan kalian ambil. Mata kuliahnya mungkin untuk semester 1 itu ada 9 mata kuliah yang akan kalian ambil ya. Akan ada 9 mata kuliah, kemudian nanti pada saat proses perkuliahan mungkin kalian harus hadir ya. Mungkin sekarang kan masih menggunakan e-learning ya, karena perkuliahan masih online, jadi menggunakan sistem e-learning. Artinya sistem e-learning sini kalian akan dibagikan akunnya nanti. Ya, akunnya akan dibagikan. Mungkin sama Pak Yos sudah dijelaskan bagaimana user sama password untuk akun e-learningnya ya. Sudah dijelaskan, mungkin nanti saya akan share ya. Saya share akun sama dibuatkan terlebih dahulu ya. Mungkin kalau sekarang belum bisa diakses ya, belum bisa diakses akun e-learningnya ya. Mungkin minimal minggu depan lah, hari Senin sudah mulai bisa mengakses e-learning ya. Kalau sekarang belum bisa ya. Kenapa? Karena kalian juga kan baru mau melakukan proses perwalian
ya, untuk proses perwalian. Oke, kemudian perwalian sekarang kan masih menggunakan online ya, masih menggunakan sistem online. Mungkin kalian bisa mengakses perwaliannya, ya. Bisa di-share alamatnya. Yang kemarin saya minta siapa ya kemarin? Di-share alamat akademiknya, yang perwalian ke hostnya ada. Alamat link perwaliannya, Ya, Pak? ya, bisa di-share. Oh, ya sebentar ya, Pak. Oke. Oke, ada di chat ya, bisa dilihat ya. Ya, kalian bisa mengaksesnya di akademik.stpm.ac.id. Ya. Kalian bisa mengaksesnya. Coba bisa dibukain siapa? Ya, siapa? Teja ya, Teja bisa Ya. dibuka langsung ya, di share screen biar bisa langsung dipraktekkan untuk perwaliannya Reja. Di share sebentar ya, Pak. Operator bisa tolong dibantu? Ya, jadi nanti kalian bisa mengaksesnya saja ya. Kalian bisa mengakses di akademi ya .stpm.ac.id. Ya, kalian bisa mengakses seperti bisa dicoba di rumah. Ya. Bisa dicoba di rumah. Bisa menggunakan handphone atau laptop juga. Ya. Ini ya. Jadi alamatnya sudah kalian klik tadi, nanti akan muncul seperti ini ya. Login NIM sama passwordnya. Ya, mungkin NIM-nya sudah pada dapat ya semuanya ya. Sudah dapat NIM, tinggal dimasukkan NIM-nya saja. Passwordnya biasanya tanggal, bulan, sama tahun kelahiran ya. Seperti itu. Jadi passwordnya tanggal, bulan, sama tahun lahir. Bisa kemudian setelah dimasukkan tinggal klik aja ya, bisa diklik. Sama Reja itu siapa nih? Oke, diklik aja. Nah, nanti akan muncul pilihan perwalian. Nah, ini adalah menu-menu yang ada dalam sistem akademik yang kalian akan gunakan nanti ya. Proses perwalian ini akan dilakukan setiap awal semester ya. Setiap awal semester kalian akan melakukan perwalian atau kontrak mata kuliah ya. Perwalian, kemudian menu-menu di sini kan ada perwalian, kemudian ada perubahan perwalian, ya, kemudian ada pemilihan kelas, kemudian ada kartu rencana studi, ada nilai, ya, kemudian jadwal, status pembayaran, atau skripsi, kurikulum, biodata, semuanya ada ya di sistem akademik yang kalian miliki. Nanti kalau seandainya sudah masuk, ya, kalian bisa mengganti passwordnya, ya. Sekarang masih dummy ya, tempat tanggal lahir baru tanggal lahir saja, nanti bisa diganti passwordnya, ya, sesuai keinginan kalian, tapi jangan sampai lupa. Kenapa? Karena semua nilai akan muncul di sini ya. Jadi kalian misalkan setelah UTS ya, sampai dengan UTS misalkan kalian bisa mengakses nilainya. UTS-nya dapat nilainya berapa bisa diakses ya. Atau misalkan setelah UAS juga nanti akan keluar nilainya ya. Jadi kalian yang akan mengetahui nilainya sendiri ya di portal masing-masing. Ya, kemudian nanti kalian tinggal mengambil menu perwalian saja ya. Diklik aja perwalian ya. Bisa diklik perwaliannya. Nah, oke.
boleh diklik perwaliannya. Nanti tinggal diklik aja perwaliannya, ya. Oke, mungkin perwalian di sini ya mungkin di sini nanti harus ada pembayaran terlebih dahulu, registrasi pembayaran. Jadi kalau seandainya sebelum ada pembayaran, belum ada konfirmasi ke bagian keuangan, mungkin tidak bisa membuka atau mengakses halaman perwalian sendiri. Ya, nanti kalau seandainya sudah melakukan konfirmasi ke bagian keuangan, ya akan muncul menu perwalian ini adalah muncul beberapa mata kuliah, ya. Mata kuliah apa saja yang bisa dipilih yang kemarin saya share ya. Misalkan nanti kalian tinggal diklik saja di rumah ya, klik saja beberapa mata kuliah. Misalkan saya contohkan dulu untuk AKS 1 ya. Untuk AKS 1 yang bisa diambil ya, mata kuliahnya adalah pengantar ilmu ekonomi mikro, kemudian bahasa Inggris, pengantar akuntansi, praktikum pengantar akuntansi, pendidikan kewarganegaraan, pengantar bisnis, pengantar teknologi informasi, kemudian bahasa Indonesia, dan bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, itu adalah beberapa mata kuliah untuk diambil semester ini untuk program studi akuntansi S1. Ya, nanti tinggal diceklis saja. Mata kuliah yang saya sebutkan barusan tinggal diceklis saja, ya, kemudian di scroll ke bawah, nanti tinggal diambil. Ya, tinggal diambil dan mungkin nanti akan muncul lagi ya atau tidak. Nah, tinggal diambil ya. Kalau sudah berhasil berarti kalian sudah melakukan perwalian. Ya, kontrak perwalian sudah selesai. Nah, kalau untuk AKD3 juga mungkin hampir sama ya mata kuliahnya, cuman ada beberapa dua mata kuliah yang berbeda dengan AKS 1. Nah, AKD3 mata kuliahnya pengantar ekonomi mikro, bahasa Inggris, pengantar akuntansi, praktikum pengantar akuntansi, pendidikan kewarganegaraan, pengantar bisnis, bahasa Indonesia, pendidikan agama, dan matematika ekonomi. Itu adalah mata kuliah untuk program studi akuntansi D3. Ya. Nah, nanti kalian tinggal dipilih saja. Ya, tinggal dipilih saja menu beberapa mata kuliah yang mungkin sudah di-share ya. Mata kuliah untuk semester 1 ya, baik AKS 1 maupun AKD 3. Nah, tinggal di-scroll aja nanti diambil ya. Nah, artinya apa? Kalau sudah itu berarti akan muncul mata kuliah di sistemnya. Ya, kalian sudah mengambil mata kuliah ya. Kemudian nanti kalau seandainya mungkin belum bisa perwalian atau belum bisa masuk ke menu perwalian, ya mungkin bisa konfirmasi nanti ke saya. Ya, bisa konfirmasi ke saya. Belum bisa masuk ke perwalian atau belum bisa masuk ke akademik, ya, atau misalkan lupa password ataupun apapun berkaitan dengan akademik, ya mungkin bisa hubungi ke saya. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa proses perwalian, ya. Artinya apa? Setelah kalian melakukan proses perwalian, nanti akan melakukan proses perkuliahan. Ya, perwaliannya sudah selesai, kan tinggal melakukan proses perkuliahan. Perkuliahan itu akan dimulai di hari Senin ya, dari tanggal 5 Oktober ya, 5 Oktober. Mata kuliahnya apa saja? Mata kuliahnya adalah sesuai dengan yang kalian ambil tadi. Ya, yang ada di sistem jangan semuanya diambil ya. Jadi sesuai yang saya sebutkan tadi ya. AD3 maupun AK1 karena perwalian itu maksimal SKS-nya adalah 24 maksimal di 24 SKS. Artinya kalian tidak bisa melebihi dari 24 SKS. Biasanya kalau semester 1 biasanya paket ya 21 SKS rata-rata. Oke, nanti kan setelah melakukan proses perkuliahan ya mungkin akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini ya mungkin ada UTS, ada juga UAS. Ya, ada UTS, ada UAS. Nanti kan penilaiannya akan keluar, ya, nilai per semester atau nilai kuliah, nilai ujian atau apapun akan seperti itu. Ya, jadi UTS UAS nanti akan keluar nilai A, B, C, ya, sampai dengan atau dikatakan AT atau tidak lulus. Ya. Jadi kalau seandainya kalian mungkin juga nanti kalau tidak mengikuti UTS atau UAS mungkin akan ada ujian susulan. Kalian bisa mengikuti ujian susulan. Kalau tidak mengikuti UTS atau tidak mengikuti UAS ya mungkin nilainya tidak akan keluar. Kalau tidak mengikuti ada kendala misalkan sakit atau apapun ya kalian bisa mengikuti ujian susulan. Karena kalau kalian tidak mengikuti ujian susulan kemungkinan nanti kalian harus mengambil ulang ya. Ya.
Jadi kalian, saya usahakan kalian itu harus mendapatkan nilai minimal dapat apa C, ya. Bagusnya sih dapat A semua setiap mata kuliah. Karena kalau kalian misalkan dapat nilai D atau nilai E, itu harus kalian ulang kembali, ya. Harus mengambil ke semester bawah, akan berbarengan lagi dengan semester bawah. Kalau kalian mendapatkan nilai D ataupun nilai E, ya seperti itu. Nah, harus diulang kembali, ya. Tidak bisa remedial, tidak ada remedial, ya tidak ada perbaikan, tapi harus mengambil kembali, ya seperti itu. Nah, pada saat lulus juga minimal nilai itu harus ada C, ya. Jangan sampai ada nilai D ataupun nilai E, ya, standar kelulusan. Ya, karena kalau seandainya kalian sudah menempuh 8 semester atau 6 semester, nah, kemudian ada beberapa nilai yang D atau E, kalian harus mengambil, perbaiki dulu nilainya. Kita tidak bisa menyatakan lulus kalau ada beberapa nilai yang kurang baik, ya, atau nilai D atau nilai E. Karena ya mungkin nanti nilai transkrip nilai akan dilihat di perusahaan. Oke, itu adalah proses perwalian, kemudian penilaian selama proses perkuliahan. Nah, kemudian nanti juga kalian bisa melakukan atau pengambilan mata kuliah, ya. Mungkin kalau seandainya misalkan nilainya IPK-nya di atas 3, ya. Kalau IPK di atas 3 mungkin kalian boleh ambil semester atas, ya. Nah, kalau misalkan sekarang kalau semester 1 dan semester 2 belum bisa mengambil semester atas, ya. Nah, tapi dengan syarat, ya, semester 1 nilai IPK-nya harus di atas 3, ya. Semester 2 juga sama, IPK-nya harus di atas 3. Boleh nanti semester 3 kalian ambil mata kuliah yang semester 5. Kalau IPK-nya di atas 3. Ya, itu penilaian perkuliahan, kemudian ya karena start awal tuh harus bagus, ya, nilai IPK-nya minimal 3 lebih, ya. Kenapa? Karena kalian bisa lebih cepat, ya. Kalian bisa lebih cepat, kalian bisa mengambil mata kuliah ke atas, ya, seperti itu. Jangan sampai kalian mau ngambil mata kuliah ke bawah. Ya, kalau ngambil mata kuliah ke bawah artinya kalian mengulang, ya, mengambil mata kuliah itu memperbaiki nilai-nilai yang belum bagus, ya. Jadi itu adalah proses perkuliahan yang akan diambil selama 1 semester ke depan. Kemudian nanti untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut kita diskusi dulu, ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau misalnya jadi dia langsung dijawab sama Ya, gimana? ada pertanyaan. Ya, boleh kalau ada Kalau pertanyaan. misalnya lihat di formatnya masih belum. Boleh di chat aja, nggak kurang jelas, ya? Siapa saja, ya? Atau siapa boleh? Ya, Hmm. Untuk perwaliannya gimana? Udah paham belum? Untuk proses perwalian, pengambilan mata kuliahnya. kalau formatnya masih belum melakukan pembayaran, Pak, kayak gimana? Oke, kalau belum melakukan pembayaran. Nah, Ya, oke, ada udah gitu. udah gimana? Jadi kitanya udah bayar, tapi bisnya masih belum melakukan pembayaran, kayak gimana, Pak? Oke, jadi gini, jadi kan kalian melakukan pembayaran transfer, ya, virtual account, ya. Melakukan pembayaran secara Ya. transfer, tapi jangan lupa, ya, kalian harus harus konfirmasi dulu ke bagian keuangan, ya. Nah, jadi kalau seandainya kalian sudah bayar, kalau belum konfirmasi ke bagian keuangan, mungkin saja belum bisa perwalian. Nah, karena sistemnya belum dibuka oleh bagian keuangan, ya. Jadi kalau setelah melakukan pembayaran, tolong langsung konfirmasi ke bagian keuangan. Biasanya kan mengirimkan bukti transfernya ataupun yang mungkin sudah tinggal konfirmasi aja ke bagian keuangan, nanti akan dibukakan sistemnya oleh bagian keuangan. Nanti kalian baru bisa melakukan perwalian, ya. Karena kalau kalian belum ada konfirmasi ke bagian keuangan, mungkin saja tidak bisa membuka link perwalian. Atau Ya.
yang baru-baru ini mungkin kan baru diinputkan juga ya, yang baru-baru mungkin saja ada yang sudah selesai, ada yang belum ya, untuk diinputkan apa ke sistemnya ya, pembayarannya seperti apa ya, mungkin ada seperti yang tadi kan belum melakukan pembayaran, contohnya kan seperti itu kan, mungkin saja ya yang tadi dicontohkan di perwalian itu kan ada tulisan merah ya di sistemnya ya, mungkin saja sudah melakukan pembayaran tapi belum ada Ya. konfirmasi bagian keuangan. Nah, artinya apa? Oh, Belum bisa membuka atau mengakses menu perwalian gitu. jadi bisa Ya, dikonfirmasi ke bagian keuangan ya. ya, kalau harus konfirmasi dulu ke bagian keuangan, baru bisa Nah, perwalian kalau sudah pembayaran. ada pertanyaan Pak dari Yen Yen. Kalau Ya, sudah di checklist tekan ya Pak. ya, udah di checklist, tinggal di bawahnya di scroll ke bawah kan ada pilihan ambil ya, ambil, kemudian ya di klik aja, langsung ada bisa di checklist ya. Ada pertanyaan lagi Pak. Kamu bertanya kalau yang beasiswa apakah harus konfirmasi juga ke bagian keuangan? Ya, tetap sama ya. Yang beasiswa juga sama. Misalkan di awal semester kalian bisa konfirmasi ke bagian keuangan. Bilang saja kalian misalkan beasiswa. Karena kan beasiswa kan Beasiswa ada beberapa macam ya. Ada yang ya. itu Berapa sudah dijelaskan, persen? presentasinya kan sudah ditentukan apa Ya, pembayarannya. Beasiswa apa yang 50% atau yang 25% tetap harus ada komplit ke bagian masih. keuangan. Ya, tetap. Jadi dibuka linknya itu ke bagian keuangan. Ya, yang beasiswa juga tetap harus ada konfirmasi ke bagian keuangan. Karena bagian keuangan juga takutnya lupa ya membuka setiap mahasiswa yang dapat beasiswa siapa saja kan seperti itu ya. Lebih baik kita mengkonfirmasi lebih awal biar bisa kita perwalian lebih awal. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalkan nanti ada kendala untuk perwalian, bisa langsung ditanyakan ke Bapak atau bagaimana, Pak? Oke, untuk kendala perwalian atau e-learning, misalkan e-learning kan sulit ya, sulit Ya, mengaksesnya, takutnya user sama passwordnya nggak sesuai, ya mungkin bisa konfirmasi ke saya. Nanti nomor kontaknya saya share ya di sini ya, nomor kontaknya saya share. boleh, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi, Pak. Mata kuliah atas maksudnya gimana, Pak? Ambil mata kuliah yang baru? Oke, itu nomor saya sudah saya chat ya di Ya, sudah, Pak. 085 295 430308. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan. Mata kuliah atas. Mata kuliah atas itu adalah mata kuliah, misalkan kan per semester kan ada paketnya ya. Misalkan semester 3. Semester 3 SKS-nya itu misalkan 20 SKS ya dalam satu semester. Kalian boleh ngambil yang semester 5. Misalkan 3 SKS. Jadi kan dari 20 menjadi 23. Artinya pengambilan mata kuliah di semester 5, kalian bisa ngambil 23 SKS. Bisa ngambil dengan kakak kelas kalian, bisa berbarengan dengan kakak kelas kalian. Tapi mata kuliahnya nanti harus disesuaikan. Yang saya tentukan mata kuliah apa saja yang bisa diambil ke atas. Tidak semua mata kuliah bisa diambil ke atas. Seperti itu. Harus ada perizinan atau harus konfirmasi dulu ke prodi masing-masing. Hmm. Ada lagi, Pak. Kalau nanti checklist mata kuliahnya sesuai jadwal kuliah yang kemarin di-share, apakah D3 dan S1 sama? Untuk checklist mata kuliahnya yang di-share kemarin kan saya sudah nge-share kan, di atasnya ada keterangan AKS1 dan AKD D3 ya. AKS1 dan AKD3 mungkin AKS1 disesuaikan dengan mata kuliah yang checklistan AKS1 yang sudah saya sebutkan tadi ya. Begitu juga yang AKD3. AKD3 disesuaikan dengan yang checklist yang di-share atau yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang berbeda ya, yang AKS1 dengan AKD 3. mungkin nanti di sistemnya mungkin ada yang sudah bisa ya, mungkin nanti saya cek ulang kalau belum bisa seperti itu Nanti bisa ditanyakan saja ya, Pak ya, lewat kontak person Bapak. ya. Tinggal chat aja ke saya nanti ya, tapi Jadi tolong jadwal dijelaskan ya. kuliahnya
Jadi jadwal kuliahnya disesuaikan sama apa yang udah di-share, terus D3 dan S1 itu ada mata kuliah yang berbeda. Ya, nah jadi gak sama. Ada dua mata kuliah yang berbeda antara D3 dengan S1. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi? Udah paham semuanya untuk perwalian? Diharapkan semuanya paham sih ya, soalnya kalau misalnya nggak paham cara perwalian, terus masih belum paham cara e-learning, itu susah banget, soalnya kita sekarang kuliahnya sistemnya online, jadi harus paham. Ada lagi pertanyaan? Itu udah paham semua ya? Ya, sudah bisa ngikuti ya? Oke, itu adalah proses perwalian ya. Jadi jangan lupa setiap awal semester kalian harus cross check ya. Harus cross check perwalian disesuaikan dengan kurikulum ya yang sudah di-share nanti. Kita lihat nanti kurikulumnya di AIM juga ya. Untuk kurikulum kalian bisa dilihat disesuaikan dengan menu perwalian yang akan kalian ambil mata kuliahnya. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya misalkan kalian ngambil mata kuliah tanpa ada di akademi, ya, tanpa perwalian di akademi atau di sistem, nilainya nanti tidak akan keluar. Ya, jadi percuma kalian ngambil misalkan kuliah beberapa mata kuliah tapi tidak ada perwalian, dan nilainya tidak akan keluar. Ya, seperti itu. Jadi tolong dipasti perwaliannya setiap semester, misalkan ya mungkin kadang harus nunggu beberapa lama, ya mungkin ditunggu saja, nanti tinggal dikonfirmasi saja ke dosennya masing-masing kalau seandainya dosen nilainya belum keluar. Ya, kalau nilainya belum keluar ya mungkin tinggal dikonfirmasi aja ke dosen masing-masing ya yang mengajar mata kuliahnya. Ya, kemudian nanti kalau kedepannya misalkan ada kendala atau mau konsultasi, mau berkaitan dengan akademik, ya mungkin boleh chat ke saya. Ya, misalkan perwalian tadi kan kendalanya seperti apa, tidak user sama passwordnya, misalkan NIM-nya tidak sesuai ya dengan passwordnya, ya mungkin tinggal chat ke saya. Kemudian misalkan ada e-learningnya mungkin kurang paham, ya tidak bisa login, ya mungkin bisa diskusi lagi ke saya, di chat aja ke saya. Ya, atau misalkan mau ke kampus juga boleh ya, mau diskusi ke kampus ya, boleh ya, kalian tinggal cari saya aja ya bisa ke ruang saya ya. Atau misalkan janjian dulu terlebih dahulu dengan saya, misalkan hari apa ya, takutnya kan saya juga gak tiap hari ada di kampus ya. Bisa cek dulu ya, kalau seandainya misalkan kalian mau ke kampus, mau diskusi berkaitan dengan perwalian, atau misalkan di e-learning kurang paham, ya mungkin bisa datang ke kampus ya, seperti itu ya. Jadi atau di chat aja ke saya juga boleh. Tapi kalau mau ke kampus mungkin minimal janjian terlebih dahulu ya. Takutnya kalian sudah ke kampus, takutnya saya nggak ke kampus, seperti itu ya. Jadi bisa nanti kita diskusikan, apalagi nanti misalkan kan mau ngambil mata kuliah ke atas, ya mungkin nanti bisa seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau masih kebingungan, bisa lewat kontak person Bapak atau langsung ketemu di kampus ya, Pak ya? Ya, bisa. Seperti itu. Bapak kalau misalnya itu nilainya D, itu harus ngulang atau kayak gimana, Pak? Kalau nilai D harus diulang ya. Jadi kalau kalian mendapatkan nilai D atau E ya, kalian harus mengulang ya, harus diulang di semester yang akan datang. Jadi pengulangannya kalau di semester ganjil ya kita ulang lagi semester ganjil ya. Kalau misalkan nanti mata kuliahnya yang nilai D atau E-nya di semester 1, kalian baru bisa ambil lagi nanti di semester 3 ya. Begitu juga misalnya semester 2 ada nilai yang
jelek, misalkan dia tahu ya kalian bisa ngambil lagi nanti di semester 4 ya seperti itu. Semester 6. Nah, kemudian kalau seandainya ada nilai K atau nilai T ya, mungkin nanti akan muncul ya K atau T ya. Nilai K atau T itu adalah nilai yang belum lengkap penilaiannya. Kalian bisa konfirmasi ke ya yang mengampu mata kuliah ya. Jadi misalkan ada dapat nilai K atau nilai T ya, artinya ya mungkin ada komponen nilai yang belum masuk. Misalkan kan komponen nilai itu ada tugas ya, kemudian ada kehadiran, ada UTS dan ada UAS. Nah, kalau seandainya misalkan UTS atau UASnya belum masuk, tidak mengikuti, ya mungkin kalian tidak akan dapat nilai. Nilainya yang keluar adalah K atau T. Ya, begitu juga misalkan tugasnya belum lengkap, ya sesuai dengan yang diminta oleh dosen, ya mungkin nilainya tidak akan keluar. Ya, nilainya baru K atau T. Kalian bisa konfirmasi saja ke dosen. Ya, hubungi dosennya, dipertanyakan kira-kira kekurangan nilainya yang mana, ya bisa diperbaiki atau tidak. Ya, jadi harus secepatnya, makanya sistem akademik harus dipantau terus-menerus. Ya, takutnya ada nilai K atau nilai T. Kalau sudah melebihi 1 semester atau 2 semester, kemungkinan tidak akan berubah menjadi nilai E. Ya, tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, kalian harus Oke, ada lagi yang ditanyakan. Pak, ada pertanyaan dari anak akuntansi juga. Cara membedakan akuntansi D3 dan S1 bagaimana? Di jadwal tuh ada AK dan AK. Perbedaannya tuh huruf A besar dan A kecil. Kan kalau di jadwal gitu kan beda-beda, Pak. Ada yang di mata kuliahnya kalau D3 sama S1. Jadi itu gimana, Pak, cara bedainnya? Jadwalnya bisa di-share nggak? Ada udah dapat jadwalnya? Ada yang udah dapat yang semester 3 itu. Coba boleh di-share dulu gak ke saya? Kita di-share di sini bisa nggak? Jadwalnya supaya kita disesuaikan aja sama jadwalnya. Sebenarnya gini ya, untuk jadwalnya ya mungkin tinggal dilihat aja mata kuliah yang kalian ambil ya di perwalian kan, tahu kan mata kuliahnya apa saja ya. Nah, jadi mungkin kalian tinggal dilihat mata kuliahnya apa saja ya, disesuaikan misalkan karena ya mungkin saja ada kelas gabungan ya, ada kelas gabungan AKD3, AKS1 dengan MP mungkin saja bisa digabungkan ya, atau dengan manajemen itu juga mungkin bisa saya digabungkan satu kelas ya, seperti itu. Jadi disesuaikan lagi sama yang di perwaliannya ya, yang diambilnya mata kuliah ya aja. sesuai dengan mata kuliah yang ada yang menu di perwalian aja sesuaikan, karena kan mungkin nanti kalian bisa lihat di sistem e-learning ya. Soalnya waktu itu juga banyak yang salah, jadi jadwalnya apa, perwaliannya apa, takutnya semester 1 sekarang juga sama, jadi ngambil mata kuliahnya apa, jadwalnya apa gitu, Pak. Ya, jadi makanya kemarin saya share ya mata kuliah yang bisa diambil AKS1 dengan AKD3 ya. Ya, kemarin saya share ya. Jadi kalian tinggal dilihat saja yang semester 1 misalkan mata kuliahnya apa saja ya yang di checklist. Nanti pada saat di e-learning kalian tinggal dilihat ya mata kuliahnya disesuaikan, karena nanti pada saat di e-learning ya mungkin banyak mata kuliah yang muncul ya, mungkin bukan hanya semester 1 saja, mungkin yang semester 3 ya, ada yang semester 5 ya, atau ada juga yang semester 7 ya, jadi tinggal disesuaikan ya, seperti itu. Mungkin nanti enrollnya juga kan di share juga ya untuk mata kuliah. Kemudian untuk jadwal tatap muka, untuk jadwal karena kan mungkin sekarang kan perkuliahan masih online ya, perkuliahan masih online, artinya kalian mengakses perkuliahan itu dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya, mungkin di jadwalnya, yang penting kalian tinggal ngambil mata kuliahnya saja. Kalau jadwal kan karena nggak ada jadwal tatap muka kan, seperti itu. Jadi kan tinggal diakses di e-learning saja, artinya mungkin kalian tinggal tahu aja mata kuliahnya apa saja. Ya, kemudian kalian akses ya, dilihat setiap hari atau diakses setiap hari ya, mungkin kapan saja dari setiap minggunya, dan komponen nilai kewajiban kan harus terpenuhi semuanya ya, misalkan mendownload materi ya,
kemudian ada sisi forum untuk diskusi, ya, kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan dan harus upload dalam 1 minggu. Nah, seperti itu. Jadi harus diselesaikan dalam 1 minggu. Kenapa? Karena minggu depannya akan ada tugas lagi, ada kewajiban kalian lagi. Jadi saya sarankan setiap minggu diselesaikan. Ya, minggu depan mungkin akan dengan tugas yang baru. Jadi jangan sampai ditumpuk. Ya, karena kalau seandainya telat, kalian tidak bisa mengupload tugas. Kalau tidak mengupload tugas, artinya nilai dari dosen nggak ada. Oh. Oke, ada lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Waktunya 10 menit ya Bapak ya. Siapa tahu ada tambahan dari Bapak atau gimana? Oke. Ya mungkin kalau dari saya cukup ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau mau diskusi mungkin boleh, ada berapa, 10 menit lagi ya? Ada pertanyaan? Oke. Cara membaca jadwal yang kemarin yang panjang itu teh gimana Pak? Soalnya kurang paham. Oke, yang kemarin yang saya kirim ya, yang kemarin saya kirim kan kalian tinggal lihat aja, kalian yang fokusnya adalah hanya di semester 1 aja. Ya. Jangan lihat misalkan semester 3, 4 atau 5, jangan. Ya, kalian lihat semester 1 ya. Kolom yang ada di semester 1 ya, ada 12 poin kan, ada 12 mata kuliah. 12 mata kuliah itu tidak semuanya kalian ambil. Ya, jadi yang diambil Lihatnya yang misalkan semester 1 aja ya. yang semester 1 aja, kemudian jurusannya apa? Ya, apakah AKS 1, apakah AKD 3. Nah, tinggal dilihat aja, kalau kalian jurusan AKS 1 berarti kan mata kuliah yang di checklist di AKS 1 apa saja. Nah, berarti itu yang diambil. Jadi untuk AKD 3. Karena yang saya kemarin saya mungkin kan ada MN, ya, ada juga manajemen perpajakan. Nah, seperti itu. Jadi tinggal dilihat aja ya. Fokus di semester 1, jangan lihat ke semester 3, semester 5 atau semester 7. Ya, cukup di semester 1 aja karena kan kalian baru masuk di semester 1. Jadi itu yang diambil. Oke, Audrey ya. Gimana Audrey? Bisa paham yang sudah saya jelaskan barusan? Bisa ya. Jadi Audrey fokus ke semester 1 saja. Ya, jangan lihat yang ke bawahnya, kan banyak yang ke bawah ya. Nah, jadi fokusnya di semester 1 aja. Oke, ada lagi. Ada yang mau ditanyain lagi? Paham semuanya ya? Oke, berarti udah ya, selesai ya. Kalau nggak ditanyakan lagi ya. Bisa ditutup saja Pak. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditambahkan lagi. Ya mungkin cukup ya penjelasan dari saya mengenai perwalian, proses perkuliahan atau penilaian mungkin cukup ya, cukup jelas ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan mungkin boleh chat ya ke saya, salam ya, atau mau datang ke kampus juga boleh ya, terbuka untuk kalian ya. Kalian mau ke kampus atau mau chat dengan saya ya, mungkin tergantung kalian maunya yang mana ya. Kalau lebih jelas ke kampus, kalau mau lebih jelas atau mungkin di chat juga mungkin boleh saja kalau seandainya belum ya. Itu aja mungkin dari saya, cukup ya. Mungkin selamat bergabung ya, selamat berkuliah nanti ya hari Senin ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, itu kalian bisa langsung perwalian aja ya. Tadi kan udah dikasih tahu caranya. Kalau misalnya ada apa-apa, bisa langsung hubungin aja Pak Dani. Tapi harus pakai bahasa yang sopan ya, diingetin lagi. Terima kasih waktunya. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.